Oh, ternyata SOP buah itu isinya potongan buah. Oh, gue tahu tuh yang di dalam mobil ya, Oh, yang perempuan cantik banget gitu ya. gitu Iya. ya. Lucu kah? Eh, I don't know. Terus kan komentarnya tuh, wih dahsyat banget ya. Gue cuma mau bilang gini, kita tuh diberikan kekuasaan loh. Kalau lo nggak suka dengan konten seperti itu, not interested, don't follow. Udah sesederhana itu gitu. Lu berharap, lu nyuruh dia untuk, heh berubah dong lu, situasi lagi susah, sok tajir banget sih lo. Lu tuh menari-nari di atas penderitaan orang. Bukan urusan lo. Nggak usah lu tonton, nggak usah lu follow. Selesai. Oh. Dan ya ternyata dibahas juga gini, Wet. Terus kalau misalnya kita berantem sama temen, kita bikin salah, kita udah minta maaf, dia nggak memaafkan, atau mungkin dia sudah memaafkan, terus hubungannya akan selalu baik, nggak selalu rupanya. Hmm. Kenapa? Karena memberikan maaf itu, memberikan pengampunan adalah moral virtue, super erogatory moral virtue. Jadi kita yang pegang kendali, walaupun kita sudah memberikan maaf kepada orang yang berbuat salah, dan lo nggak mau menyambung hubungan, nggak apa-apa. Rupanya ya Web, kadang-kadang kita tuh terbeban untuk tidak memberikan maaf, karena gini, kalau gue maafin dia, berarti hubungan gue harus selalu baik, harus jadi baik dong sama dia. Sementara gue nggak mau, nggak selalu, Bo. Nah, gue mau nyambung di part ini. Di balik kenestapaan lo itu. Gue pernah gini, Mami, aku punya pacar perempuan. Terus dia gini, kok perempuan? Bohong. Beneran. SMA, Bo, SMA pengen coba-coba, eksplorasi. Terus? Ya, mau sama siapa kalau gitu? Oh ya udah kalau mau nyobain sih. Hah? Selamat pagi teman-teman semua geng duet yang ada di seluruh dunia. Good morning Lila. Hi everyone, welcome to the show. Hello Jakarta, hello Yogyakarta, hello Singapura, hello Bekasi, hello KL, hello Palembang, hello Papua, hello Siantar, hello Bali, hello Papua, hello Pangkalan Bun, hello Bogor, hello Cinta, hello Sorong, hello Pontianak, hello Pangkalan Bun, hello. Iya, hari ini nggak nasi porang. Hari ini nasi biasa, met telur ceplok, met gue dikasih ini sama Ayu Dewi. Enak banget deh. Nek yo. This is so good, man. Jadi gue tuh kan suka banget balado kentang. Nah, terus kemudian ternyata ini tuh dibikin sama mama temennya Ayu. Jadi temennya Ayu tuh punya mama, nah dia bikin. Namanya keripik kentang balado Nek Yo. Nah, si keripik kentang balado ini macam-macam. Ada yang kentang balado doang, ada yang apa itu namanya? Ada yang ini dendeng sapi. Nih, gramnya at keripik Nek Yo. Keripik Nek Yo. So good. Nih. Nek Yo. Apa tuh?
Apa tuh, apa tuh, apa tuh, apa tuh, apa tuh, apa tuh. Aha, aha. Keripik balado, gue suka balado. Lu, lu kan sukanya manis. Balado tapi kan pedas manis. Enggak, yang ini asin. Makanya gue suka Oh, itu asin. asin. Gue nggak suka balado yang manis. Oh. Ini bener-bener menurut gue keripik balado kayak yang dibikin sama mamanya Ariel. Oh. Dulu waktu gue di Bandung, gue tuh hidup dari bulan ke bulan sama keripik balado yang dibikin sama mamanya Ariel. Oh, penghematan ya anak kosan. Jadi dikirimin toples-toples gini sama dia tuh. Balado biasanya dia dicampur sama ati ampela, dipotong kecil-kecil kering. Aduh, met nasi putih Oh, kelar. alklar. Iya. Kalau gue tuh nggak suka ati ampela, tapi gue suka baladonya. Jadi kalau gue makan sambal balado, ati ampelanya nggak gue makan. Ih, enak. Itu lo beli atau dapat hampers? Dikasih. Tepatnya gue malak di rumahnya Ayu. Oh. Jadi sebenarnya yang dikirimin Ayu. Oh. Terus gue bilang ini kesian Bo, anak kos Bo. Terus dia bilang katanya, ya udah dah, gitu. Guilt trip. Iya bener. Lu gila-gila label. Bukan Dave Hendrik kalau nggak mau kalah. Ikutan lagi Apa tuh Nek? Ini juga penyelamat gue kalau lagi nggak punya lauk. Apa tuh? Gue kan suka pedas manis ya, dan sometimes I miss crunchiness dari makanan. Kan makanan-makanan bule itu kan nggak ada crunchinessnya ya kecuali salad. Iya. Nah, gue suka teri kacang, wet. Ini udah habis segini. Ini gue beli di TikTok Shop. Enak nggak? Aduh, berapa ya? Dapur Umi. Enak nggak? Enak. Manis tapi. Isinya cuman teri sama kacang. Ini gara-gara malam-malam gue nonton kreatornya. Emang nontonin TikTok Shop malam-malam tuh bahaya loh. Gue nontonin kreatornya lagi nyeritain sama jualan ini. Lo tau nggak? Menurut survei, memang di jam itulah orang kejebak. Iya ya. Iya. Jadi makanya kenapa iklan-iklan itu munculnya malam, orang-orang pada jualannya malam. Jadi kalau malam itu orang emang scrolling. Terus karena kayak nggak ada benteng pertahanan, langsung beli. Oh, tapi ini Ayam. compulsive buying, that's true. Tapi ini ya compulsive, but I don't regret it because it's good dan dimakan pakai beras porang aja, pakai tempe gitu ya. Aduh, so good, so nice. Pasti ada ya buat yang tinggal di kosan atau anak rantau gitu. Pasti ada deh gacoan makanan-makanan yang standby aja. Kalau nggak ada apa-apa, dia akan menjadi penyelamat untuk hidangan cepat, ya kan? Cepat saji gitu. Iya. Kalau gue ini kentang balado udah paling bener, the best. Ini enak. Nek yo. Ada yang kasih rekomendasi cobain kentang Mustafa. Nah, gue nggak suka. Udah pernah? Udah. Oh. Karena manis. Oh, nah harusnya gue suka tuh. Gue nggak suka. Jadi dulu ya awal-awal gue tinggal di Bandung, mau nangis gue, Bo. Karena semua makanan buat gue manis. Oh, gue suka makanan manis. Gila, nasi padangnya aja manis. I love seafood. Nggak bisa gue. Dulu ya, lu inget Riva nggak sih? Inget Riva? Tahu. Riva yang dulu asisten / manager, terus abis itu sekarang jadi manajer Rian Ibram sama Ari Kirana. Dia dulu kalau misalnya gue lagi dinas ke Jogja ya, Bo, nge-MC di Jogja, nangis dia, Bo. Karena manis. Manis, dia kalau makan apa gini. Manis. Oh. Kenapa makanan ini harus manis? Oh. Tapi tetap dimakan. Oh, iyalah lapar ya, Bo.
Ya gimana, masa lo nggak makan kan nggak bisa juga ya, gitu. Ingat, tetap dikontrol ya, karena katanya hati-hati hipertensi, true that, yang asin, yang manis, jika sudah berlebih, berbahaya. Nah, ada yang bilang katanya makanan gacoan penyelamat kalau lagi lapar dan malas pesan online adalah mie instan. Gue udah nggak makan mie instan udah lama banget. Gue lagi kepingin makan mie instan tapi belum sempet nih. Gue udah lama sekali nggak, dan udah nggak ada craving gue. Gue masih gue. Mie instan is a guilt trip. Dan iya. By the way, sebentar sebelum lanjutin. Selamat pagi Alkornain. Dia bilang gini, penasaran sama teman kantor, kok tiap pagi dengerin ini dari perjalanan ke kantor sampai ke perjalanan ke kantor, gimana sih perjalanan ke kantor sampai kantor? Perjalanan dari rumah sampai kantor gitu maksudnya ya. Iya. Ini siaran paginya Dave sama Iwet. Kita siaran setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 pagi. Kita membahas cerita-cerita kehidupan, current issue, topik-topik, dan kita bawakan dengan penuh canda tawa. Yuelah. Ekspresi lu kayak Malida. Penuh Tua lu, keluar lagi Malida, Tanti Yosefa, Malida. Tahu nggak penyanyi namanya Malida? Tahu. Nggak keren lu kalau nggak tahu Malida zaman dulu, say. Nyanyiin dong lagunya yang kayak mana? Trio Centil tuh gimana sih lagunya? Aduh, ada dah. Gue nggak tahu loh, beneran. Sumpah gue nggak tahu lagunya Malida yang mana. Dulu tuh apa tuh namanya standar kecantikan perempuan centil tuh Malida, say. Kalau sekarang perempuan centil tuh siapa? Melanie Ricardo kayaknya ya. Baru tutup usia ya Malida ya. Iya benar. Cika Jessica. Anyway, tadi gue mau membahas mengenai mie instan. Kan setiap kali kalau gue live promoin catering kan orang-orang suka gini, aduh Om Dave kayaknya nggak pernah makan mie instan. Jangan salah loh. Dulu tuh kan gue pernah tinggal di Jawa Tengah. Dan yang mengasuh gue itu kan mami papi, kakek nenek. Pensiunan yang bekerja lagi. Jadi gue tuh stok bulanan setiap bulan. Mereka tuh selalu nyetok mie instan 2 kardus, wet. 1 kardus rebus, 1 kardus goreng. Jadi kita tuh cuman makan yang dimasak itu setengah bulan setelah gajian. Setengah bulan ke belakang menunggu gajian berikutnya, mie instan. Jadi I grew up with mie instan. Oh ya? Iya. Dan gue tuh makan mie instan nggak cuman mie doh. Jadi? Pakai nasi. Oh ya? Jadi mie instan itu lauk. Mie instannya dicampur pakai sayur gitu ada proteinnya atau mie instan aja? What? Baru lu kenalan sama mami gue. Ada waktu dia buat ngasih-ngasih sayur gitu. Sayur, bakso, sosis gitu. Hah? Gak ada, Bo. Tenaga dia buat masakin kita tuh cuman tanggal gajian sama setengahnya lagi ya lu mie instan. Pakai apa? Pakai nasi dong. Kok pakai sayur? Aduh maaf, gue keinget yang pisang goreng pakai. Iya, jadi gue tuh nggak seposh yang lu pikirin, say. Halo. Itu gimana ceritanya, Mo? Ya, pisang goreng pakai sambal ya? Apa pisang goreng yang mana ya? Pisang goreng pakai nasi goreng. Oh iya. Mami lo tuh juara banget lo menurut gue. Dia kalau masih hidup ya gue gini, ini orang ngeyel banget sih, parah. Gue pasti terpana sih ngadepin dia kayak gimana ya. Pisang goreng pakai nasi goreng tuh. Hei, pisang goreng itu met nasi goreng. Iya, mami gue tuh emang selebor boy banget. Gue membayangkan dia itu mungkin kayak
kayak emaknya konten creator yang Pinoy yang tinggal di Amerika yang aduh mulutnya hancur banget tuh. Tapi bisa jadi konten kaliannya kalau zaman dulu udah ada TikTok Diana Intan. Gila, kalau zaman gue hidup di zaman TikTok masih ada mami gue. Gila, gue sih terkenalnya. Aduh. Di balik kenestapaan lo itu. Gue pernah gini, mami, aku punya pacar perempuan. Terus dia gini, kok perempuan? Bohong. Beneran. SMA, SMA pengen coba-coba, eksplorasi. Terus? Ya, mau sama siapa kalau gitu? Oh ya udah kalau mau nyobain sih. Hah? Beneran, Nek? Iya, Bo. Ya, siapa sih yang paling kenal anaknya kalau bukan emak? Iya sih. Anywho, gue mau nanya sama teman-teman sekarang. Kan Lebaran itu sambil di tap-tap ya, sambil di tap-tap. Pacar pertama gue namanya Ratna by the way. Sarung pahit nggak sih? Aduh, kan Lebaran itu Kena mental nggak si Ratna itu kira-kira? Kenapa? Kena mental nggak ya kira-kira si Ratna itu? Ya enggak lah. Orang dia suka cowok-cowok pretty, dia suka dulu tuh ngefansnya sama Andy Lau gitu, penyanyi-penyanyi Mandarin gitu kan cakep-cakep ya, Bo. Makanya dia mau pacaran sama gue. Iya. Oke, terus? Esensi dari Lebaran tuh apa sih? Coba gue tanya. Bermaaf-maafan. True. Gue punya pop quiz. Ini adalah tulisan gue, kolom diary day. Kan gue nulis di majalah Bazar. Ini terbit Maret. Sekarang bulan apa? Bulan Maret. Nah, sekarang berarti. Judulnya Kuat Memaafkan. Aduh. Gue mau nanya pop quiz. Menurut lo, starting from you, Iwet, mana lebih sulit? Minta maaf atau memberikan maaf? Memberikan maaf. Kok lu pinter? What make you say that? Susah, maafin orang tuh susah. Bagian mana dari memaafkan orang yang sulit? Manusia itu buntelan ego bukan sih isinya? Memberikan maaf tuh susah, Bo. Ada enggak sulit gitu ya. Orang yang benar-benar bisa 100% memaafkan sampai benar-benar udah lepas gitu. It's either lo memaafkan tapi masih ingat, atau lo nggak ingat, lo nggak ingat tapi belum memaafkan. Biasanya gitu. Jadi kalau misalnya banyak kan orang gitu kan ya, udah gue maafin kok, tapi gue nggak akan lupa apa yang dia lakuin sama gue. Atau ada juga yang kayak, yang mana ya, tapi begitu diingetin, gila, trigger. Ternyata lo belum bisa memaafkan. Dan ternyata kalau berdasarkan teori, kalau bahasa lo tadi, inget tapi belum memaafkan, sebetulnya lo belum memaafkan. Belum. Susah. Memaafkan itu susah. Minta maaf tuh gampang. I learned this lesson this year. Gue pikir selama ini, I thought, my shallow mind berpikir bahwa minta maaf ketika kita berbuat salah itu jauh lebih sulit daripada memaafkan. Karena gue itu di pengalaman gue paling sering bikin salah, dan ketika gue harus minta maaf, itu I need to climb my own mountain kan. Gue tuh jarang punya kesempatan di mana gue harus memaafkan orang. Jadi gue nggak pernah tahu susahnya memberikan maaf. Jadi ketika gue berbuat salah dan gue sudah mendaki gunung gue dan membesarkan dan menurunkan ego minta maaf, orang tersebut tidak memaafkan gue tuh nggak habis pikir, kalau nggak mau memaafkan gue ya, why? Why is it so hard for you to forgive me and my mistake? Gitu. Why? Gitu. Ternyata memang jauh lebih sulit memberikan maaf. Yes. Susah, Bo, memaafkan itu.
Iya, cukup eye opening loh. Gue melihat orang-orang yang tidak memaafkan gue atas kesalahan gue dengan cara yang berbeda akhirnya. Karena memang it's not an easy journey apparently. Sedikit gue bacain beberapa ya dari penelusuran gue. Nanti kalau teman-teman pengen baca komplitnya, nanti gue post atau lo beli deh dong majalahnya. Beli deh. Oh. Quote ini gue suka sekali. Ini gue Lo yang nulis, lo yang suka quote-nya. iya juga ya. Karena gue pas nulis gue udah lupa, pas gue baca, ih bagus. Hanya yang kuat yang mampu memaafkan dan hidup tanpa beban penyesalan. Oke, bentar ya. Di situs American Psychological Association dikatakan bahwa mengampuni adalah gabungan psikologis, sosial, dan biologis. Mind-body connection. Jadi, orang yang bisa memaafkan rupanya mereka yang punya hubungan mind-body connection paling selaras. Oh ya. Tenang katanya ya, kan jenis kesalahan itu nggak pernah sama ya. Pasti kan kesalahan lu lupa transfer bayar arisan, lupa bayar uang sekolah anak, itu kan salahnya beda dengan misalnya lo harus memaafkan pelecehan seksual, harus memaafkan korupsi, itu kan rasanya beda ya kesalahannya. Tetapi hasil penelitian Journal of Health Psychology 2016 ditemukan hubungan antara stres, psychological well-being, dan pengampunan. Mereka yang menimbun stres dan luka batin masa lalu memiliki kesehatan mental yang buruk. Mereka yang mudah memaafkan dan tidak menyimpan luka amarah, walaupun mereka juga memiliki yang mereka miliki dengan tingkat stres yang sama, terbukti kesehatan mental mereka itu tidak terpengaruh. Jadi rupanya sifat mudah memaafkan itu dapat menghapus beban luka batin dan lifetime stress. Gue ulangi ya, sifat mudah memaafkan dapat menghapus beban luka batin dan lifetime stress. Dan ya ternyata dibahas juga gini, Wet. Terus kalau misalnya kita berantem sama teman, kita bikin salah, kita udah minta maaf, dia nggak memaafkan, atau mungkin dia sudah memaafkan, terus hubungannya akan selalu baik? Nggak selalu rupanya. Kenapa? Karena memberikan maaf itu, memberikan pengampunan adalah moral virtue, super erogatory moral virtue. Jadi kita yang pegang kendali, walaupun kita sudah memberikan maaf kepada orang yang berbuat salah, dan lo nggak mau menyambung hubungan, nggak apa-apa. Rupanya ya, Web, kadang-kadang kita tuh terbeban untuk tidak memberikan maaf, karena gini, kalau gue maafin dia, berarti hubungan gue harus selalu baik, harus jadi baik dong sama dia. Sementara gue nggak mau, nggak selalu, Bo. Nah, gue mau nyambung di part ini. Menurut gue, ini yang gue bilang tadi, memaafkan tapi nggak akan pernah lupa. Atau tidak, memaafkan, gimana ya? Ya pokoknya gitu deh. Maksud gue gini, 2023 tuh kan masanya turning point gue ya. Dimana banyak sekali hal-hal yang jadi kepahitan di dalam diri gue terkait dengan orang lain, lalu di situ gue memaafkan itu semua gitu. Nggak semua lah, ada hal-hal gitu kan, pelan-pelan ya, it's journey. Ternyata gini, ketika lo udah memaafkan itu ya, itu tuh bener-bener semua tuh levelnya 0, Dave. Lo nggak ada emosi lagi, lo nggak ada
kesel, nggak ada sedih, nggak ada marah, udah bener-bener nol gitu. Dan gue baru tahu di situ. Jadi maksud gue gini, ketika lo sudah memaafkan, tadi kan dibilang bahwa lo nggak harus lo baik lagi sama dia gitu ya, ya kan? Itu menurut gue masih belum memaafkan. Karena ketika lo udah memaafkan, itu bener-bener udah nol aja. Kalau nggak salah itu disebut posisi emosi netral. Iya, iya, dan gue di situ gini. Oh, ini yang namanya bener-bener udah tulus, bersih memaafkan. Tapi ketika lo bilang bahwa enggak, lo udah gue maafin, tapi lo nggak mau lihat muka dia. Oke, gini. Maksudnya mungkin di sini bukan hubungan, misalnya gini, gue sama lo, kita kan pernah berantem ya. Contoh kasus kita deh, kita berteman, kita pernah berantem. Lo pernah bikin salah, gue pernah minta maaf, gue pernah bikin salah, gue minta maaf sama lo. Lo memaafkan gue, tapi lo memutuskan untuk kalau gitu si Dave mah enakan jadi teman kerja aja, nggak usah jadi teman main. Itu tuh nggak kenapa-napa. Free. Ini tuh sebetulnya menggambarkan bahwa memberikan maaf itu membebaskan lo dari segala macam beban, Bo. Kalaupun lo ternyata udah nggak pengen punya hubungan dengan gue di masa yang akan datang sama seakrab yang lalu, ya nggak apa-apa. Memaafkan mah memaafkan aja. Itu tuh nggak sayur lodeh sama melinjo yang wajib ada gitu. Emang melinjo wajib ada di sayur lodeh? Emang sayur lodeh nggak pakai melinjo enak? Coba gue tanya, teri kacang nggak pakai kacang judulnya apa? Teri. Nah, paham? Nggak gitu analoginya. You get what I mean dah? Sayur lodeh nggak pakai lengkuas, nah tuh mungkin jadi kayak beda loh rasanya gitu. Di sayur lodeh kok pakai lengkuas? Pakai lengkuas. Lengkuas bukan yang warnanya kuning. Itu kunyit. Lengkuas yang mana ya? Lengkuas tuh yang kayak Laos. Repot Analogi aja kita ribut, say. Gini, gue setuju kalau misalnya lo bilang bahwa abis itu lo misalnya kayaknya emang dia nggak bisa jadi temen deket deh gitu ya, nggak apa-apa. Tapi balik lagi, tetap si emosinya itu menurut gue memaafkan tuh ketika udah nol posisinya. Ya, gini, betul teman-teman, gini, tergantung kasus, betul. Gue juga bilang di sini tergantung kasus gitu. Contoh gitu ya, kayak lu korban pelecehan seksual. Bicara mengenai konteks memberikan maaf katanya untuk bisa hidup lempeng ke depan, body mind connection, lu sebagai korban, lu harus memaafkan, true gitu. Tapi kalau abis itu lu dipaksa dan diwajibkan untuk memiliki hubungan kembali dengan pelaku lo, belum tentu lu bisa lo. Iya. Iya. Benar. Yang you can adalah tetap memaafkan dia walaupun lu nggak pengen punya hubungan sama dia. Emosinya tetap bisa netral. Iya. Lengkuas sama Laos. Laos tuh kalau nggak salah bahasa Sunda deh. Terserah. Yang jelas sayur lodeh nggak pakai santan itu nggak mungkin. Nah itu baru bisa. Nah, ya, jatuhnya jadi sayur aja nggak pakai lodeh. lu lebih suka sayur asam apa sayur lodeh? Sayur lodeh. Makanya gue kasih lu contoh lodeh, Iwet. Kenapa? Itu namanya building rapport. Gue memberikan sesuatu yang lu suka. Kalau gue kasih sesuatu yang lu gak suka, contohnya sayur asam, lu gini, ih gue gak suka sayur asam. Ih gila ya lo, capek deh gue komunikasi sama lo. Gimana capeknya? Capek deh gue komunikasi sama lo. Gue tuh tadi cukuran, Bo. Terus sisa-sisa cukuran shaving gue tuh di bibir nempel-nempel. Lu udah ready banget pagi ini ya, udah cukuran, udah cuci muka. Iya dong, ready menyambut sobat geng duet sobat Konglo. Gue tadi pagi nonton kontennya Harumi PS, sobat Konglo. Ini tuh, gue tuh gini, kan Kak Harumi, lo tahu kan ya geng duet Harumi PS, teman kita. Kan dia tuh di setiap kontennya tuh selalu rapi, cantik gitu ya. Gue gini, gue mau kayak Harumi ya. Tiap menyapa
penonton tuh rapi gitu. Jadi gue gini, gue cuci muka, sikat gigi, cukuran jenggot. Ah, udah jam 7, nggak jadi. Jadi masuknya sobat geng duet gitu. Oh, Benar, benar. By the way ya, gue tuh nggak nemu bridgingnya, gue langsung aja deh. nggak usah segala sesuatu di bridging. Cus we. Bo, dolar naik lagi, Lu nyimpen, rupiah melemah. lu nyimpen dolar. Bukan itunya. Kalau misalnya gue nyimpen dolar mah gue kaya raya dong sekarang. Gue nyimpen. Ih, gila, lu kaya raya dong kalau gitu. Ada no $1. Ih, bohong. Di dompet gue ada $1. Enggak, Bo, gue nggak nyimpan mata uang asing. Bohong. Ih, beneran. Terus gue cuman mikir gini, kan di berita dibilang bahwa kondisi rupiah melemah, bahkan ini worse than 1998 kalau gue nggak salah gitu beritanya ya. Gue cuman mikir gini, ini barang-barang bakal naik loh, Dev. Oh iya, wet. Lu beneran nggak sih nggak tahu? Apa lu pura-pura nggak tahu? Gak, gue tahu. Gue baca beberapa konten. Tetapi kan I am easily triggered ya by that kind of news. Jadi gue membatasi sejujurnya. Oh, maaf ya. Gak apa-apa, tapi ini penting untuk dibahas. Kan kadang-kadang not all ignorance is a bliss. Ya, Situasi seperti ini, ignorance is not a bliss. ya. Ini skincare bakal naik banget loh, Dev. Lucu ya bagaimana lo menyebutkan, lo membuat warga tuh dengan horror, cadence lo tuh dolar naik. Barang-barang bakal naik. Yang di kepala gue tuh beras, lengkuas, melinjo. Terus lo nyebutnya skincare. Belok lu tuh nggak terkontrol loh. Itu sama kayak, Dave, dolar naik loh. Ini barang-barang bakal naik loh. Dolar bakal naik, Dave. Loh, tadi kan lo bilang, lo bikin analogi ke gue sayur lodeh karena gue suka sayur lodeh. Kalau gue bilang dolar naik, susu bakal naik, lo pasti gini. Ah, Gue nggak nyusu. Iya benar. makanya gue bilang skincare. Iya benar. Pintar Ya. loh, pintar. Dan skincare lo gue tahu import semua. Bukan gue so import, say. Gue bingung kalau beli skincare lokal. Nah, gitu, Bo. Dan banyak loh bahan baku yang tetap dibelinya masih dolar. Jadi udah pasti semua harga barang akan naik. Lo tahu nggak? Kita itu tidak mampu loh memenuhi kebutuhan susu kita di lokal. Untuk industri ya. Nggak sanggup, Bo. Ya. Jadi masih harus import. Jadi produk-produk olahan susu yang lo makan, yang lo minum, Itu import. import. Kecuali susu segar ya. Kalau susu segar agak sulit diimport tuh. Iya. Jadi yang disebut jajanan produksi lokal selama dia masih pakai susu, import. Import, Bo. Berarti sembako naik dong. Kemungkinan besar demikian. Lah nggak usah susu, pemain bola aja import katanya gitu. Naturalisasi. Tetap masih ada darah Indonesianya. Gue tadi mau bilang apa ya? Oh, did you pay attention kalau kita sekarang pergi makan di luar atau beli makanan di luar, harganya sedikit naik, porsinya banyak berkurang. Oh ya, gue nggak notice. Porsinya jauh lebih Sedikit. smaller. Coba deh hari ini pay attention. Oke. Gue nggak ngeh tuh. Lu contohnya di mana yang dapetin contoh begitu tuh? Di semua restoran-restoran yang gue makan. Oh ya, gue nggak ngeh loh. Ya kan? Misalnya gitu ya, kalau pesan steak tadinya saladnya tuh gitu ya. Sekarang saladnya tuh ala kadarnya. Oh gitu. Oh, Iya kan? Tuh teman-teman bilang iya.
Gue nggak ngeh lo itu, gue nggak ngeh. Tapi eh ada baiknya kita bersiap-siap menurut gue. Hmm. Ada baiknya kita bersiap-siap. Mm-mm. Gitu sih menurut gue. Jadi gue kemarin baca gitu ya. Terus habis itu gue kan gitu ya. Kalau gue baca apa-apa tuh gue analisa gitu. Gue pikirin, wah, ini kalau dia naik terus, berarti bahan baku naik nih. Mm-mm. Bahan baku naik, orang nggak bisa beli. Orang nggak bisa beli, bisnis kacau. Bisnis kacau, pemasukan berkurang. Mm-mm. Gitu. Yes, true. Ini himbauan juga kali ya buat influencer-influencer. Apa itu ya? Kayaknya emang udah harus berhenti deh flexing-flexing. Hmm. Ya, orang tuh makin susah sekarang hidupnya gitu. Jadi, eh lo mau jerit-jerit kayak apa gitu ya, promo barang ini, barang itu, segala macam. Daya belinya turun loh. Mm-mm. Ya nggak? Iya, tapi kasihan pedagang kalau nggak dipromoin. Ya, mungkin harus harus di bukan dipilah, diatur lagi bagaimana cara mempromosikannya gitu. Iya. Obat juga mulai naik pasti. Gini, kayaknya bahasa komunikasi penyampaian promosinya yang perlu diperhalus. Iya, betul. Sama satu lagi, gue ingat dulu tuh yang selalu menyelamatkan kita dari krisis, dari COVID gitu ya, terkait dengan ekonomi adalah belanja lokal. Hmm. Jadi belanja lokal ini menurut gue satu hal yang harus kita kencengin. Hmm. Karena kalau misalnya kita itu tadi import, beli barang-barang import segala macem, ya yang terjadi ngap juga. Sama yang kedua ya mahal. Mm-mm. Kira-kira apa ya yang akan menjadi titik terang dari situasi sekarang, Wet? Kan kalau kemarin katanya nanti pelantikan pemimpin negara yang menjadi titik terang. Gue menantikan pelantikan tersebut, tetapi nyatanya belum ada titik terangnya kan. Mm-mm. Malah situasinya jadi seperti ini. Ini analisa bodong kita aja deh yang rakyat jelita nih. Mm-mm. Apa ya, Wet? Eh, Cuman Tuhan ya titik terangnya kita. Hmm. Kemarin bagus deh ngomongin soal Tuhan ya. Gue kemarin pulang lebih cepat. Hmm. Karena badan gue masih nggak enak. Oh, kirain udah nggak mampu beli bensin. Nggak sih, tapi emang gue juga bilang sama masuk mak, jangan terlalu banyak ngegas, ya. Biar bensin nggak habis cepet. Coba kalau Nah, banyak ngegas. iya kan kalau lo ngegas tuh tembakan bensinnya banyak gitu. Oh, berarti bisa begitu tuh kalau kita lagi ngobrol sama orang yang ngegas dulu gini. Bensin mahal, jangan banyak ngegas. Bisa. Terus gue pulang kemarin lebih cepat gitu. Gue pulang lebih cepat, terus meeting gue pindah online. Ada beberapa yang masih offline, ada beberapa yang harus online. Terus abis itu gue nonton Shihab. Oh, gue lihat lu posting. Iya, Abi Kurai Shihab sama Najwa Shihab. Gue suka banget sama Abi Kurai Shihab itu. Terus di situ judulnya bagus deh. Menurut gue tuh ya, ini kunci nih. Kenapa mata Najwa tuh selalu relevan dan relate kepada anak-anak muda. Hmm. Judulnya, topiknya ya, Quran, ketika hidup lagi capek-capeknya. Hmm. Itu kan sesuatu linggo yang sangat sering diucapkan oleh anak-anak muda ya, hidup lagi capek-capeknya. Terus di situ bahasannya adalah gimana kalau misalnya hidup kita lagi capek. Ini kan kondisi kita lagi capek dong sekarang. Capek, Kak. Dengan dolar naik, pendapatan tidak menentu dan lain sebagainya. Terus Abi tuh bilang gini, dunia ini memang tempatnya capek. Kenapa Tuhan menciptakan surga dan dunia? Karena surga itu nanti lo nggak ada keringat, lo nggak ada capek, supaya kerasa bedanya. Itu satu. Jadi dunia ini memang tempatnya capek, maka ya sudah dijalani saja.
Siapa ya yang pernah bilang bahwa hidup di dunia ini adalah apa? Oh, Marisa ya, di Duet With. Apa dia bilang? Hidup di dunia itu adalah, Kalau nggak salah ya, gue paraphrasing. Ini Buddha kalau nggak salah yang bilang, iya, hidup susah ya. Memang hidup di dunia itu susah. suffering. Betul, betul. Ya, life is suffering. Terus abis itu dia ngambil ya, Life is suffering ya, bukan buffering. bukan. Buffering kita kalau lagi sinyal jelek. Ya. Terus Abi tuh bilang gini, dia ya kan namanya tausiah ya, Bo, kan pasti pakai ayat Quran dong diambil gitu ya. Ya iya dong. Iya kan, surat Al-Insyirah yang gue juga suka banget itu. Dia bilangnya gini, Bo, bersama kesulitan ada kemudahan. Garis bawah dikata bersama. Hmm. Bukan setelah kesulitan ya, Dev. Mm-mm. Bersama. Mm-mm. Ih, terus gue langsung gini, nyes gitu ya. Mm-mm. Gitu. Terus gue gini, iya ya, emang kalau lagi susah kayak gini lo tuh gak bisa bergantung sama siapapun. Mm-mm. Gak bisa. Bersama kesulitan Ada kemudahan. ada kemudahan. Ya. Bagus ya? Mm-mm. Jadi walaupun kesulitan yang kita saat ini sering obrolin, sering baca, sering lihat, sering rasa, mungkin kita harus juga belajar membaca, melihat, mengobrolin kesenangan yang mengiringi kesulitan itu, gitu kan? Mm-mm. Jadi tenang aja. Terus di situ gue gini, oh ini yang namanya iman ya. Hmm. Iman tuh bukan gerakan loh. Mm-mm. Iman tuh bukan rutinitas lo, bukan. Mm-mm. Iman tuh bukan apa yang lo lakuin. Hmm. Tapi lo percaya banget bersama kesulitan ada kemudahan, itu iman. Ya, Mm-mm. nggak seselo itu, nggak yang lagi orang puasa lo minum terus habis lo marah-marah, nggak gitu iman tuh. Itu bukan. Emosi. Jangan banyak ngegas, bensin mahal. Bener. Iman itu percaya gitu bahwa gue percaya kok kalau bersama kesulitan tuh ada kemudahan. Gue percaya bahwa Tuhan itu berjanji untuk selalu jagain kita. Gue percaya bahwa Tuhan pasti akan kasih jawaban untuk kesulitan ini. Gitu. That's iman. Mm-mm. Gitu. Jadi walaupun ya oke, no wonder ketika gue bertanya, jadi apa ya titik terangnya? Pengharapan lo. Iya. Iman lo itu udah. Mm-mm. Iya kan? Betul. Habis lo mau gimana lagi sekarang, Dev? Iya, Lo mau bergantung sama siapa? iya true. Kan dikata gini, katanya ya, oke, semua wait and see. Bisnis gitu ya. Wait and see-nya sampai kapan nih, Kak? First half lah. Sampai Juni. Karena abis dari pelantikan akan dikasih waktu 3 bulan dulu. Terus 3 bulan pembenahan first half. Abis itu beres. Kayaknya jauh ya. Udah mau masuk Q2 nih. Udah masuk. Oh. Ya, 1Q itu berapa bulan sih? 3 bulan. Oh, lucu ya? Mm-mm. 1 kuartal. Iya. Ya kan? Iya. Gitu. Kenapa? Enggak, gue membacakan komentarnya gini. Ada yang bilang, aduh, tenang banget dengan bahasan hari ini gitu ya. Ya, it's the only thing we can do ya, setiap hari berbagi kisah kasih kehidupan. Kadang kita ketawa, kadang saling menenangkan, walaupun kita tuh kayak baik-baik aja, Bo. Sebenarnya dari depan tuh kayaknya baik, dari atas kayaknya baik-baik aja, di bawah kaki kita sibuk paddling gitu. Apa tuh namanya, Bo? Istilahnya, ada istilahnya kan ya, duck apa gitu ya kalau nggak salah ya. Calm as a duck. Duckling apa ducking gitu. Ducking mah restoran, Beb. Bener juga. Dulu suka tuh kita makan situ abis nge-gym. Tapi dulu ya, kalau sekarang makan itu tiap hari mah boncos. Nih, udah nggak pernah nge-gym bareng juga, say. Bener. Tadi gue mau bilang, kok gue jadi lupa.
Ya lupa lah gitu. Iya, tapi ini juga salah satu objektif kita bikin siaran ini kan ya. Semoga siaran ini bisa jadi oase di tengah-tengah kehidupan kita semua gitu. Dark syndrome. Ya, kenapa? Kan tadi lu bilang gini, menghimbau gitu ya, udahlah gitu para kreator gitu, berhentilah flexing gitu ya. As true as that might be, kita juga sebagai sama seperti kuasa dalam memberikan maaf, itu kan di sini dibilang moral virtue dalam memaafkan. Itu artinya kita tuh punya kuasa loh untuk mau memberikannya atau enggak. Jadi ketika lo memutuskan untuk memberikan maaf lo, that should make you powerful. Demikian juga dengan sosial media, Iwet. Gue cuma mau menegaskan ini. Sosial media itu datang dengan, kita tuh juga sebagai pengguna diberikan kekuasaan penuh loh untuk memilih konten yang kita suka dan kita nggak suka. Ya. Ada tombol not interested di dalam semua postingan yang disuguhkan oleh algoritma. Ya. Gitu loh, ya. Ya. Kan seiringan dengan dengung konten rendang yang rame kemarin. Tadi pagi gue menelusuri apa yang terjadi karena itu akan dibahas di acara Spill the Tea gue di Skrip. Jadi gue menelusuri. Itu jadi rame kan, dibilang insensitif, dibilang, terus juga jadi banyak kan konten-konten lain, kreator-kreator yang entah kaya, entah belaga kaya gitu. Ada satu konten kreator, ini agak lucu sih. Dia, aduh aku hari ini pengen membagi perjalanan aku, mau jajan SOP buah. Oh ternyata SOP buah itu isinya potongan buah. Oh gue tahu tuh yang di dalam mobil ya, yang perempuan cantik banget gitu ya. Gitu ya. Lucukah? I don't know. Terus kan komentarnya tuh, wih dahsyat banget ya. Gue cuma mau bilang gini, kita tuh diberikan kekuasaan loh. Kalau lo nggak suka dengan konten seperti itu, not interested, don't follow. Udah sesederhana itu gitu. Lo berharap, lo nyuruh dia untuk berubah dong lu, situasi lagi susah, sok tajir banget sih lo. Lu tuh menari-nari di atas penderitaan orang. Bukan urusan lo. Nggak usah lu tonton, nggak usah lu follow. Selesai. Iya apa enggak? Ya. Lu minta mereka gitu untuk gak flexing, kagak usah ditonton. Kalau mereka kagak ada penonton, berhenti dah. Iya. Iya. Yang gue gatel, lu masih follow, lu masih nonton, tapi lu marah-marah dan ngegas boros bensin, say. Iya. Iya. Iya kan, rame-rame gitu, boykot ini, boykot. Ngapain? Nggak usah di follow aja, sederhana. Iya. Gue tiba-tiba kepikiran gini ya, tadi ada yang bilang kan, aku lagi pre-love-in barang-barang aku. Kita kayak balik ke tahun 97-98 ya. Kemarin manajer gue tuh bilang, dia kan suka nontonin TikTok kan kalau live gitu, live malam-malam. Terus dia suka laporan kepada gue, apa yang lagi rame, apa yang lagi terjadi. Terus dia bilang, sekarang tuh lucu ya situasi sekarang ini. Kayak aku lihat tuh account-account yang suka pada nge-live-in barang-barang pre-love-nya. Sosialita-sosialita yang kayaknya dulu tuh, aduh, iya apa sih jual-jualin barang gitu. Sekarang udah nggak ada malunya, Bo, jual-jualin barang pre-love. Nyari duit, jualan barang di TikTok, nggak ada yang malu, Bo. Persis sama seperti apa yang lo omongin tadi. Arahnya gue tuh gini. Nggak tahu ini beruntung, nggak tahu ini gue menghibur diri ya. Untung kita udah JR ya, Nek. 98 kita udah begitu ya, Say. Jadi kalau sekarang kejadian lagi tuh kayak masih ada muscle memory gitu. Jadi lo tahu mesti ngapain, nggak yang bengong-bengong banget gitu, nggak yang kayak ayam. Gimana nih gue gitu. Kemarin gue juga ketawa-ketawa sama temen gue gitu ya. Bo, memang kadang ya, gitu. Nggak ada yang malu. Dan menurut gue kenapa mesti malu? Lakukan kan halal. Iya. Bentar, ada yang nanya, JR apakah gladi resik? Tahu lo, rehearsal.
Kita 98 udah GR, udah rehearsal. Ya, lo tahu dulu di zaman kita pada susah tuh ya makan di restoran, pada makannya di kafe tenda. No, orang-orang kaya pada bikin kafe-kafe di tenda-tenda ya. Jualannya milkshake sama roti bakar. Ember. Jadi ibarat kata gini, susah. Udah pernah, say. Oke, udah ada jepaknya. Ini dibuka yuk. Oke, ini yang harus... Nggak gini. Bentar, di mana tuh juklak ya? Cari dulu ya. Ya kan, Nek? Ingat, kita mah masih ingat. Nah, makanya adik-adik Gen Z tanya sama om sama tante. Kita udah pernah. Ya, nomor 1, kurangi jajan, simpen duit cash. Ya, berhenti deh lo belanja-belanja yang nggak penting. Ya, random lo tuh kurang-kurangin deh, say. Pada bawa tromol dari rumah. Ya, pakai otaknya buat kreativitas. Dan gak usah malu ngerjain apa-apa tuh. Bener. Tadi gue mau bilang kemarin gue ketawaan sama temen gue gitu ya. Karena kita ngelihat gitu. Dulu kan gue waktu gue baru-baru mulai siaran di TikTok kan gue sempet ada lah dapat cibiran gitu ya. Nek, udah gak laku sekarang MC. Mainan TikTok, jadi artis TikTok ya. Iya, Bo, lumayan. Ngisi hari, demen gue. Dapat duitnya dari stiker ya, Nek? Iya, Bo, Lumi, Nek. Bisa dapat apa tuh? Ya ada aja desa, gitu ya. Gue keketawaan sama temen gue yang juga TikTokers juga. Begitu kan, kok kakak ketawa-ketawa aja? Lah memang itu fakta kok. Memang gue sekarang TikTokan. Orang yang sama sekarang TikTokan, say. Kita velocity aja, Sama itu satu lagi ya. Kita kurang-kurangin yuk ngomentarin hidup orang. Mau atas nama bercanda. Kan kadang-kadang orang-orang kayak gitu suka, ih orang gue bercanda deh gitu ya, tersinggung. Gitu kan suka gitu ya. Mau atas nama bercanda, mau atas nama iseng aja, mau atas nama basa-basi. Udahlah, semua orang tuh lagi pada usaha. Biarin aja udah. Gitu. Sama ya kalau gue sih ya. Mungkin kalau kan tadi lu bilang gini, adik-adik gitu ya. Belajar sama om. Nggak usah malu, Bo. Ngapain mesti malu? Kenapa mesti malu sih, Bo? Bener. Malu itu kalau lu pinjam duit nggak bisa bayar. Itu malu. Malu itu kalau lu harus malu. Itu harus malu. Malu itu kalau lu minta-minta ke orang yang gak lu kenal menjual derita. Itu malu. Iya gak sih? Tapi kalau lu mengerjakan pekerjaan lo, tidak merugikan orang lain, tidak melanggar hukum, tidak menginjak hak, tidak merampas hak orang lain. Kenapa malu, ya? Merampas hak orang lain itu harus malu. Iya, kenapa mesti malu gitu? Malu why malu? By the way, kalian inget kan ya guys, kalau gue tuh gak suka angka nanggung. Baru 144.000 nih likes-nya. Tolong di tap-tap dong. Kicau. Setuju gue sama lo. By the way, gimana report Joe the Fifth? Belum nanya lo gue. Lo kenapa sih gak nanya? Lupa. Lu kalau jualan kayak gitu tanya per hari. Setiap closing end of day tuh lu tanya EOD. Ingat kata Lutfi. Apa? Ya EOD end of day lu cek gimana sales hari ini, bagus nggak progresnya gitu. Biarin aja lah, gue nggak mau micromanage. Padahal lupa, Bo. Gue lupa. Itu juga ya. Menurut gue tuh emang kadang-kadang kita tuh terjebak sama teori-teori yang ada di sosial media ya, Bo ya. Apa? Contoh micromanage gitu. Kayaknya kalau lo micromanage tuh lo nista gitu sebagai leader. Iya gak sih? Kesannya gitu, micromanage banget deh. Lo cek tuh sama semua konglomerat itu. Iya. Apa nggak mereka micromanage? Micromanage. Tenang, sabar. Bensin mahal. Iya gak sih?
Gue sampai gini, ini emang kacau nih teori-teori yang di sosial media itu. Bikin bikin blunder, Bo. Memang. Karena orang kan nggak ngerti konteks, nggak baca lebih dalam, cuman lihat headline-nya aja. Iya, itu sih. Karena pengennya buru-buru kan, yang sudah sering kita bahas. Jadi kita menerima segala informasi itu bulat-bulat aja gitu. Itu juga yang harus mulai dikikis. Kemarin kita membahas mengenai kebudayaan kita yang software harus udah diupdate. Itu juga menurut gue. Jangan menerima konten yang kita baca tuh as it is gitu. Kalau gue udah lebih kepada gini sekarang, 80% konten yang gue lihat di sosial media itu adalah rekaan, fantasi, maya. Jadi gue nggak gampang tersinggung, nggak gampang percaya, nggak gampang lured in gitu. It's just ini rekaan gitu. Iya nggak sih, Web? Bener. Lu tuh syuting Spill the Tea 2 kali seminggu ya? Ini kan karena mau sebetulnya menjadi- sekali seminggu, tapi kan mau libur lebaran ya. Kan krunya juga mesti libur lebaran kan. Nyetok ya. Nyetok. Dan sekarang kan juga alat kan kayaknya nggak sebanyak dulu ya. Jadi pakainya rame-rame. By the way, gue kayaknya nggak akan libur lebaran nih tahun ini. Maksudnya nggak akan libur lebaran? Pada saat lebaran lo tetap ke kantor? Nggak, gue pas lebarannya gue masih libur 2 hari. Tapi abis itu kayaknya udah mulai kerja gue. Oh, dari rumah? Dari rumah dulu, cuman banyak yang pasti harus dikejar. Karena kemarin lo berasa nggak sih Januari Februari itu slow banget? Slow banget, Web. Slow banget kan? Slow bangetnya gimana? Nelongso lu. Wah, kerjaan gue tuh 3 bulan kan tadi, makanya gue nanya sama lu. Q1 tuh berapa bulan sih, Web? Kata Iwat 3 bulan. Kerjaan gue 3 bulan tuh cuma 1 loh, Nek. Ya, 1. Gue gini, hah? Untung gue lagi back pain, jadi gue sibuk. Sibuk bebenah punggung, yes, pinggang. Iya, Bo. Karena si Januari Februarinya tuh slow banget, Maretnya tuh juga ya puasa kan. Kalau puasa tuh pasti slow gitu. Ini nanti akan ngebut nih. April onward, persiapan buat Juni. Juni libur sekolah loh. Tuh. Gitu. Makasih ya, Egi. Iya. Juni libur sekolah, berarti abis libur sekolah itu kenaikan kelas kan? Siap-siap bayar uang pendaftaran loh. Iya. Iya. Bener. Itu jadi persiapannya minggu pertama, minggu kedua tuh udah persiapan pasti. Terus minggu ketiga tuh udah pasti gas tuh. Karena Mei udah harus jalan semuanya. Tapi lu masuk kerja setelah Lebaran langsung, lu inget tapi anak-anak yang lain tuh tetap masih pengen libur Lebaran. Iya, udah gue ingat. Karena kemarin tuh mukanya pada gitu. Lu aja sebagai leader kerja, jadi lu toto-toto gitu. Nanti pas masuk lu bisa tinggal delegasi gitu. Kan, ya kan? Kan lu seneng kan toto-toto siap-siap gitu, bikin-bikin rencana gitu kan, lu doyan kan? Tegang disuruh kerja katanya Lala. Oh. Aduh. Tapi balik lagi ya, benar kata Abi Quraish Shihab ya. Hidup tuh emang tempatnya capek. Ya udah dijalanin aja. Aku mau nanya, jadi yang pada kerja itu liburnya kan Kamis ini hari terakhir masuk kerja. Jumat. Oh, Jumat masuk kerja terakhir. Tuh. Lalu libur sampai dengan tanggal? Sebenarnya kalau di kalender tuh kan Lebaran tuh Senin ya kalau nggak salah ya. Senin sampai Minggu tuh diliburin sebenarnya 1 minggu. Oh. Terus kemudian Seninnya udah masuk lagi tanggal 7 kalau gue nggak salah. Tapi ada beberapa yang liburnya sampai Rabu. Jadi Kamis baru masuk.
Oh, Ada yang begitu. Cuma kalau FMCG, mereka liburnya benar-benar cuma tanggal merah. Hari setelahnya boleh pilih. Kalau mau cuti, lo boleh cuti. Gitu. oh, dan Jumat ya itu. Kan biasanya kalau hari kerja sebelumnya. Oh, I see. Itu Gitu. sebabnya nggak ada penerbangan ke Bali tuh. Udah. Betul. Betul. Oke. Gitu. Gitu. Interesting. Ada yang berencana pergi jalan-jalan liburan ke Bali Lebaran ini, teman-teman geng duet? Aku masih mimpi tapi kayaknya nggak bisa, Kak. Ya, yang nonton ada yang berencana jalan-jalan ke Bali nggak? Lu kurang peduli sama rencana gue ya. Gue udah tahu rencana lu, Wet. Lu cuma mau Lebaran sama keluarga lu 2 hari, terus lu mau kencan sama laptop lu. Laptop is life, Kak. Karena Wet, Kenapa emang Bali? kalau lagi pengen berencana liburan ke Bali, hotel-hotel di Bali tuh harganya nggak naik loh liburan ini. Masa? Cek-cek di aplikasi dari kemarin, ngecek-ngecek doang. Hmm. Hmm. Lu nggak liburan nih jadinya, libur lebaran ini? Gue yang pasti gue akan, kalaupun mau libur, gue itu sesudah tanggal 2, 3. Iya, pasti. Gue juga kalau libur pasti gue setelah pokoknya setelah lebaran hari kedua. Iya, karena harga tiket jauh lebih bersahabat sesudah tanggal itu ya. Ya, tapi lu pulang ya, either lu sebelum orang masuk atau setelah. Setelah, Iya, kalaupun jadi ya. iya, iya. Oh, lu akan ke Bali rencananya kalau jadi. Kayaknya nggak ke Bali deh. Kemana? Masih belum didiskusikan nih. Oh, Vietnam. Kalau tiba-tiba Vietnam. Gue lagi terpapar sering banget sama konten orang liburan ke Vietnam. Terus gue gini, lucu kali ya Vietnam ini makan pho tiap pagi. Kayaknya kan selalu kan kalau di konten TikTok tuh yang rumahan di pinggir jalan kayak di Jatinegara gitu kan. Gue kayak lucu ya, dari hotel jalan kaki terus sarapan pho gitu ya, sarapan apa makanan tradisional kayaknya enak gitu. Iya. Vietnam gue akhir tahun rencananya sama Bobo. Alert from Gitu. calendar. Joint holiday for Bali's Day of Berdua Silence aja. and Hindu New Year. EAP. Gue bawa ponakan gue. Oh, Bobo ponakan sama Lala Ernest. Iya. Liburan keluarga. Bobo keluarga lo, Bo. Iya dong. Iya dong. Kan gue suka gue gabungin kan. Liburan BB Cream sama liburan keluarga. Oh, iya. Lupa, lagi pengetatan budget. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan bisa liburan BB Cream, liburan keluarga. Sekarang digabungin aja, Brur. Benar, setuju, gue juga. Digabrokin aja. Iya. Memang benar Vietnam tuh lagi naik ya. Kita Iya. jangan bilang-bilang. Kita liburan ke sana sebelum jadi naik banget. Jangan kayak Bangkok kan, dulu Bangkok belum semahal sekarang, tapi karena turisme kan sekarang Bangkok jadi mahal banget. Apalagi sih, Bo? Serah lo deh, Dev. Lo atur aja gimana enak-enak lo. Terserah sepemahaman lo aja. Salah lagi ya. Udah jam 8 nih. Pamit ya. Mau ngapain hari ini kamu? Aduh, gue ada meeting penting nanti jam 12.30. Doain ya. Please doain lancar. Ini final moment. Berdoa dong sebelum meeting. Ya. Karena bersama kesulitan, Ada kesenangan. kemudahan. Ada kemudahan. Kan kalau kita dimudahkan kita senang. Jangan ngegas, ingat. Bensin mahal. Dah semua, sampai besok pagi. Besok masih siaran kok.